Selamat datang dan selamat menikmati novel kesayangan Anda. Tolong dibantu subscribe ya channel Febrian X Rere. Terima kasih. Bab 2521. Apa yang melompat ke mata Su Ziyu adalah suite mewah di sebuah hotel, di mana dia berbaring di tempat tidur besar yang nyaman dengan lebar lebih dari 2 meter. Untuk sesaat, dia mengira dia keluar dari tubuhnya setelah kematian. Jadi dia segera mencoba mencari tahu di mana ibunya berada. Dan melihat sekelilingnya, dia menyadari bahwa dia berbaring tepat di sebelahnya. Dia tidak peduli tentang kenyataan mimpi pada saat itu, dan tidak sabar untuk mengulurkan tangannya dan menjabat tubuh ibunya, berteriak pelan, "Bu! Bu! Bangun!" Baru saat itulah Du Haiking, yang masih dalam tidur nyenyak, bangun, dan ketika dia pulih, dia melihat Su Ziyu di depannya dan berseru, "Ziyu! Apakah kamu baik-baik saja?" Su Ziyu berkata buru-buru, "Bu, aku tidak tahu apakah aku baik-baik saja." Du Haiking melihat sekeliling dan tanpa sadar bertanya, "Apakah kita? Bukankah kita di terowongan? Bagaimana mungkin?" Su Ziyu juga tanpa sadar menggelengkan kepalanya berulang kali, "Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, sepertinya ini adalah hotel." Mengatakan itu, Su Ziyu tiba-tiba teringat wajah Ye Chen. Tiba-tiba terpikir olehnya bahwa orang yang muncul di hadapannya sebelum dia pingsan adalah dermawan yang sama yang dia rindukan dan berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya. Kemudian dia menyadari sesuatu dan berseru, "Ibu, pasti Kasim yang menyelamatkan kita." "Orang Kasim?" Du Haiking tanpa sadar bertanya, "Maksudmu dermawan yang menyelamatkanmu di Jepang?" "Itu benar, itu dia." Su Ziyu sangat gembira sehingga suaranya sedikit bergetar, dan air matanya mengalir di pipinya tanpa terkendali saat dia tersedak, "Bu. Hal terakhir yang saya ingat sebelum saya pingsan adalah bahwa saya sekarat dan kesadaran berada di ambang kehancuran, dan kemudian saya melihat dermawan saya." Du Haiking tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, mungkinkah itu halusinasi pada waktu itu karena ketidaksadaran? Bukankah orang itu di Jepang? Kenapa dia muncul di Jinling? Su Ziyu berkata dengan tegas, "Bu, ini dia, itu benar-benar dia. Aku pasti tidak akan salah ingat." Dengan itu, dia buru-buru memeriksa tubuhnya. Dia segera menemukan bahwa tubuhnya, yang telah terluka parah dalam kecelakaan itu, sekarang tidak terluka, dan berkata dengan penuh semangat, "Bu, pasti dermawan saya yang menyelamatkan kita dari terowongan. Dan luka-luka di tubuh kita, dia pasti memilikinya, menyembuhkan mereka juga." Baru saat itulah Du Haiking menyadari bahwa tubuhnya sendiri juga tidak merasakan kelainan sama sekali pada saat ini. Penting untuk diketahui bahwa sebelum ini, dia dan putrinya telah terlibat dalam kecelakaan mobil buatan manusia di terowongan dan menderita luka yang luar biasa. Dia tidak bisa tidak berseru dalam benaknya, hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk selamat dari kecelakaan mobil yang parah itu. Namun, Ziyu dan aku sekarang tidak terluka. Ini luar biasa. Jadi dia buru-buru mengajukan pertanyaan, "Ziyu, dermawanmu itu, mengapa dia datang menyelamatkan kita?" "Saya tidak tahu." Su Ziyu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bingung dan berkata, "Aku sudah merekrutnya untuk waktu yang lama, tetapi aku belum pernah menemukannya, dan ini baru kedua kalinya aku melihatnya." Mengatakan itu, dia hanya bisa menghela nafas, "Bu, dermawanku, dia menyelamatkanku sekali lagi. Dan dia tidak hanya menyelamatkanku, tapi dia juga menyelamatkanmu. Menghitung, kita berdua, dan saudaraku, kami bertiga berutang 4 nyawa kepada dermawan kami." Segera setelah itu, Su Ziyu tidak tahan untuk tidak mengeluh, "Bu, ahli Feng Shui yang kakek temukan hanyalah omong kosong. Dia menyuruhku untuk tidak mencari kakekku, mengatakan bahwa takdirku bertentangan dengannya dan akan ada beberapa semacam malapetaka. Tapi dia pasti tidak bisa membayangkan bahwa kakekku yang menyelamatkanku sekali lagi. Kamu bahkan memarahiku ketika aku mengatakan ramalannya tidak bisa dipercaya." Kita iklan dulu ya bosku biar gak di-reupload lagi. Di subscribe ya channel Febrian X Rere. Terima kasih. Bab 2522. Du Haiking segera menghentikannya, "Ziyu, jangan bicara omong kosong. Bagaimana kamu tahu perhitungan Tuan Lai tidak benar? Tuan Lai sudah lama mengatakan bahwa kamu tidak boleh mencarinya, dan jika kamu telah mendengarkan dan patuh kembalilah ke Yanjing, Anda tentu tidak akan mengalami hal sebesar itu." "Tidak yakin," Su Ziyu berkata, "kalau begitu jika aku kembali, bukankah keselamatanmu akan terlindungi, Ibu?"
Jika aku tidak di sini, jika dermawanku tidak muncul, maka kamu akan bernasib buruk, Ibu. Du Haiking menghela nafas dan berkata, Ai, ini adalah sebab dan akibat dunia. Tuan Lai hanya menghitung hubungan antara kamu dan dia pada waktu itu. Dia tidak menghitung bahwa aku juga akan memiliki hubungan dengan dermawanmu ini melalui kamu. Dia juga tidak menghitung bahwa aku juga akan diselamatkan oleh dermawanmu karena ini. Pada titik ini, dia tidak bisa menahan perasaan. Dermawan ini benar-benar orang yang berharga bagi keluarga kami. Saya ingin tahu apakah saya dapat menemukannya dan berterima kasih kepadanya secara langsung. Su Ziyu kembali sadar dan berkata dengan gembira, hotel tempat kita menginap pasti telah diatur oleh dermawan kita. Saya akan pergi dan bertanya kepada staf layanan sekarang. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru bangkit dari tempat tidur, bergegas keluar dari kamar tidur dalam 3 atau 2 langkah, dan langsung menuju pintu kamar eksekutif. Su Ziyu baru saja mendorong pintu terbuka ketika dia melihat 4 wanita muda yang kuat di luar pintu, benar-benar menghalangi jalan. Dia buru-buru bertanya, halo, bolehkah saya bertanya di mana saya? Salah satu wanita berbicara, halo Nona Su, tempat Anda sekarang adalah hotel yang telah diatur tuan muda kami untuk Anda dan Nyonya Du. Su Ziyu terkejut dan bertanya, kalau begitu bolehkah aku bertanya siapa tuan mudamu? Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf Nona Su, identitas tuan muda kami sangat rahasia dan kami sama sekali tidak diizinkan untuk membocorkannya ke publik. Su Ziyu enggan dan bertanya lagi, kalau begitu, bisakah kamu membawaku menemuinya? Aku ingin berterima kasih padanya secara langsung. Maaf. Wanita itu terus menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, tuan muda kami telah mendapat instruksi bahwa jika Anda dan Nona Du bangun, Anda harus beristirahat dengan baik di kamar Anda terlebih dahulu dan jangan ragu untuk berbicara dengan kami jika Anda membutuhkan sesuatu, tetapi Anda dapat jangan keluar setengah langkah dari ruangan. Hah? Su Ziyu mau tidak mau bertanya, aku ingin tahu apa maksud tuan mudamu membuat pengaturan ini. Wanita itu menjelaskan, seperti ini, tuan muda kita telah menginstruksikan bahwa kakekmu berencana untuk membunuh ibumu, dan keselamatanmu sendiri tidak dijamin, jadi dia membutuhkanmu dan Nona Du untuk tinggal di kamar hotel untuk sementara waktu, dan tidak keluar. Su Ziyu dalam suasana hati yang agak hilang, tetapi begitu dia berpikir bahwa dermawannya juga menjaga dia dan keselamatan ibunya, dia mengangguk dan berkata tanpa daya, baiklah kalau begitu. Tolong terima kasih tuan mudamu untukku. Dengan itu, dia buru-buru bertanya lagi, aku punya satu pertanyaan lagi. Tolong bicara, Nona Su. Su Ziyu bertanya dengan wajah penuh harapan, apakah tuan mudamu akan datang ke sini? Saya ingin melihatnya, saya ingin tahu apakah saya mendapat kehormatan. Wanita itu tersenyum tipis, Nona Su, saya tidak bisa menjawab ini dengan tepat, tuan muda tidak memberitahu saya apakah dia akan datang atau tidak. Su Ziyu bahkan lebih kecewa di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa dia telah diselamatkan sekali lagi oleh dermawannya, dan bahkan telah ditempatkan di hotel kelas atas olehnya, tetapi dia masih tidak bisa melihat wajahnya. Pada titik ini, dia tidak bisa tidak bertanya, kalau begitu tolong, apakah Anda tahu di mana ponsel saya? Jika ya, dapatkah Anda mengembalikannya kepada saya? Wanita itu berkata, maaf Nona Su, tuan muda kami telah menginstruksikan bahwa Anda dan Nyonya Du tidak dapat menghubungi siapapun di luar untuk saat ini, karena banyak orang sekarang mencari keberadaan Anda berdua, dan begitu mereka tahu Anda masih hidup, saya khawatir mereka akan berbalik melawan Anda, jadi saya harap Anda bisa mengerti. Bab 2523. Su Ziyu tidak menyangka bahwa dermawannya tidak hanya tidak muncul, tetapi bahkan tidak membiarkan dirinya menghubungi dunia luar, jadi suasana hatinya tiba-tiba menjadi semakin hilang. Dia bertanya dengan ragu-ragu, kalau begitu, bisakah Anda membiarkan saya melapor ke keluarga saya? Kakek saya pasti sangat mengkhawatirkan keselamatan ibu saya dan saya sekarang, laporkan saja padanya dan beritahu dia bahwa kami berdua baik-baik saja. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, maaf Nona Su, instruksi tuan muda kita adalah untuk tidak menghubungi siapapun dari dunia luar, tidak peduli siapa orang itu. Meskipun Su Ziyu kurang lebih tidak mengerti di dalam hatinya, dia masih mengangguk dengan lembut dan berpikir dalam hati, meskipun sepertinya, dermawanku telah mengatur ini,
dan menempatkan aku dan ibuku di bawah tahanan rumah. Aku percaya dia pasti punya alasannya, dan dia pasti melakukannya dengan niat baik. Jadi dia kemudian berbicara dan berkata, "Saya mengerti, terima kasih." Wanita itu sibuk berkata, "Nona Su sangat baik, Anda dan Mas Bu dapat memberitahu kami apapun yang Anda butuhkan, termasuk apa yang ingin Anda makan dan minum, apa yang ingin Anda gunakan dan apa yang ingin Anda pakai. Anda dapat memberitahu saya, Tuan Muda kita telah menginstruksikan saya untuk memastikan bahwa pengaturan sudah ada." Bagus. Su Ziyu membungkuk sedikit dan berkata dengan penuh terima kasih, "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, menyadari bahwa perutnya terasa sedikit lapar, dia berbicara, "Itu, bisakah kamu menyiapkan sarapan untukku dan ibuku?" Wanita itu berkata tanpa berpikir, "Tentu saja bisa, Nona Su, apa yang ingin Anda makan?" Su Ziyu berkata, "Apa saja, asalkan ringan." "Oke." Wanita itu berkata, "Nona Su, silakan kembali ke kamar Anda dan istirahat sebentar, saya akan memberitahu dapur belakang untuk menyiapkannya." "Terima kasih." Su Ziyu berterima kasih padanya sebelum mundur kembali ke kamar. Ketika dia kembali ke kamarnya, Du Haiking juga keluar dari kamar, dan melihat ekspresinya sedikit kecewa, dia buru-buru bertanya, "Ziyu, bagaimana?" Su Ziyu berkata tanpa daya, "Ada 4 pengawal wanita di pintu berarti, mereka tidak akan membiarkan saya keluar. Mereka mengatakan bahwa itu dijelaskan oleh Yang Mulia bahwa kita harus tinggal di sini dengan benar. Ada banyak orang di luar sekarang mencari keberadaan kita. Demi keselamatan kami, Yang Mulia tidak akan membiarkan kami melakukan kontak dengan dunia luar. Saya ingin mengirim pesan perdamaian ke dunia luar, tetapi mereka tidak mengizinkannya." Du Haiking sedikit mengangguk dan berkata dengan serius, "Ini bisa dimengerti. Kakekmu menginginkan hidupku dan seseorang juga menginginkan hidupmu. Tidak ada yang tahu betapa rumitnya situasi di balik ini. Jika dunia luar tahu bahwa kita berdua masih hidup, maka saya khawatir itu akan benar-benar membawa banyak bahaya dan juga akan menyebabkan banyak masalah bagi dermawan Anda." Su Ziao angkat bicara dan bertanya, "Bu, pengawal wanita di pintu mengatakan bahwa dermawannya adalah tuan muda dari keluarga mereka. Jadi menurut Anda siapa itu bisa menjadi tuan muda dari keluarga mereka? Apakah ada orang besar yang sangat kuat? Keluarga di Jinling, Qingling." Du Haiking mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata dengan serius, "Saya benar-benar tidak tahu banyak tentang Jinling, hanya saja ada keluarga Song, dengan aset sekitar 100 miliar, dermawan ini sangat kuat, dan sama sekali tidak sesuatu yang dapat dikembangkan oleh keluarga sebesar Song. Dengan kata lain, jika keluarga Song dapat mengembangkan bakat kekuatan luar biasa seperti itu, maka kekuatan keluarga Song tidak akan pernah sebesar sekarang ini." Su Ziyu bertanya lagi, "Kalau begitu, mungkinkah itu semacam keluarga tersembunyi?" "Keluarga tersembunyi?" Du Haiking berpikir sejenak dan berkata dengan serius, "Saya tidak bisa mengatakan ini, tetapi jujur saja, ekonomi Jinling tidak masuk dalam 10 besar di China, jadi di kota seperti ini, sulit untuk menyembunyikan kekuatan tersembunyi. Keluarga, bagaimanapun juga, airnya harus cukup dalam untuk dapat menyembunyikan sesuatu yang besar." Su Ziyu mengangguk setuju dan bergumam, "Itu benar." Setelah mengatakan itu, dia terinspirasi dan menambahkan, "Bu, lalu apakah menurut Anda dermawan itu bisa menjadi tuan muda dari beberapa keluarga besar di Yanjing atau kota tingkat pertama lainnya?" "Kota tingkat pertama?" Du Haiking terdiam sejenak dan berkata, "Hanya ada beberapa keluarga papan atas di Tiongkok, dan sejauh yang saya tahu, tidak satu pun dari keluarga ini yang memiliki tuan muda yang sangat kuat, seperti keluarga Su. Keluarga lain itu adalah bahkan lebih kecil kemungkinannya." Kita iklan dulu ya bosku biar gak di-reupload lagi. Di subscribe ya channel Febrian X Rere. Terima kasih. Bab 2524. Su Ziyu hanya bisa menghela nafas. Dia juga merasa bahwa apa yang dikatakan ibunya benar. Bangsawan dari keluarga papan atas ini mungkin masih tampak sangat misterius bagi dunia luar, tetapi bagi anggota keluarga papan atas yang sebenarnya, mereka semua mengenal bangsawan dari keluarga lain ini dengan sangat baik. Meskipun semua bangsawan dari keluarga papan atas ini disebut berprestasi tinggi yang telah kembali dari belajar di luar negeri, Su Ziyu tahu betul bahwa sebagian besar dari mereka semua adalah pria jerami yang berkilau dan cerdas. Singkatnya, itu adalah bantal bersulam. Untuk membuatnya lebih belak-belakan,
mereka hanyalah bola kotoran keledai dengan cahaya yang dangkal. Jangan lihat bangsawan besar ini, masing-masing fasih berbahasa Inggris, dan pada saat yang sama, mereka tahu situasi dunia dengan sangat baik, dan dapat berbicara tentang perkembangan ekonomi global. Tetapi ketika mereka benar-benar diminta untuk melakukan sesuatu, mereka mungkin buta seperti Zhao Kuo yang berbicara tentang militer di atas kertas. Ada seorang bangsawan yang sangat terkenal yang mengaku sebagai penyihir di dunia bisnis dan menghasilkan miliaran dolar hanya dalam beberapa tahun sendirian, tetapi dalam sekejap mata, ada berita bahwa perusahaannya telah menjadi tambang dan berada dalam hutang. Miliaran dolar aset berubah menjadi miliaran dolar dalam kewajiban dalam sekejap. Dan orang seperti itu jelas bukan pengecualian di masyarakat kelas atas. Oleh karena itu, sulit bagi Su Ziyu untuk percaya bahwa dermawannya sendiri yang seperti seorang prajurit ilahi dan sangat berkuasa, juga berasal dari beberapa bangsawan keluarga besar. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak jatuh ke dalam perenungan lagi, dan setelah waktu yang lama, dia berkata dengan getir, "Ibu, dermawan saya bukan putra laki-laki dari keluarga besar, tetapi dia disebut Tuan Muda. Apa yang sebenarnya bisa dia lakukan?" Dia berasal. Du Haiqing tersenyum dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu harus menemukan dermawan ini, yang sangat mampu sehingga kemampuannya tidak lagi di luar imajinasiku, jadi identitasnya juga bukan sesuatu yang bisa kita tebak dengan mudah." Saat dia mengatakan ini, sebuah wajah tiba-tiba muncul di benaknya. Itu adalah wajah yang sangat familiar namun agak asing. Itu adalah pemuda yang dia lihat di pintu masuk bekas kediaman Ye Changying, yang tampak seperti Ye Changying. Dia sangat mirip dengan Ye Changying sehingga dia bisa yakin bahwa dia adalah 100% putra Ye Changying. Memikirkan hal ini, Du Haiqing tidak bisa tidak berpikir, mungkinkah dermawan yang dicari Ziyu adalah putra Changying? Begitu pikiran ini datang kepadanya, Du Haiqing tidak bisa tidak membalikkan spekulasinya lagi. Ketika saya melihat pemuda itu hari itu, dia berpakaian sangat biasa dan mengendarai sepeda listrik yang compang camping, jadi saya pikir dia seharusnya mengalami masa-masa sulit, jadi dia seharusnya tidak menjadi dermawan yang telah dirindukan Ziyu. Du Haiqing termenung, pertanyaan lain muncul di benaknya, lalu, siapa yang merampok bekas kediaman Changying bersamaku di pelelangan? Ketika Su Ziyu melihat ekspresi ibunya terkadang muram, terkadang sobek, terkadang bingung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Bu, apa yang kamu pikirkan?" Du Haiqing kembali sadar dan sibuk berkata, "Oh, tidak apa-apa." Ibu hanya memikirkan sesuatu, dan tidak menemukan petunjuk apapun. Setelah mengatakan itu, dia kemudian berkata kepada Su Ziyu, "Ziyu, kamu tidak perlu terlalu cemas, karena dermawan itu telah menempatkan kita di sini dan menyuruh anak buahnya melindungi kita setiap saat. Itu setara dengan membangun hubungan tidak langsung dengan kami. Ini jauh lebih optimis daripada situasi Anda sebelumnya dalam mencari jarum di tumpukan jerami dan tidak menemukan petunjuk apapun. Jadi Anda menunggu dengan sabar. Saya yakin dia akan mengungkapkan dirinya cepat atau lambat." Petik 2. Su Ziyu mengangguk dan hendak berbicara ketika kilatan cahaya tiba-tiba muncul di benaknya. "Bu, apakah menurut Anda hotel ini, mungkinkah itu milik dermawan Anda?" Bab 2525. Aura cahaya Su Ziyu membuat Du Haiqing juga mendapat pencerahan sekaligus. Dia mengangguk setuju dan berkata, "Karena dermawan ini mencoba menyelesaikan kita dengan benar dan menjaga rahasia bahwa kita masih hidup, dia pasti tidak dengan santai menempatkan kita di hotel, itu tidak ada hubungannya dengan kita." Petik 2. Selain itu, dia juga telah menempatkan begitu banyak pria di pintu masuk, sangat mungkin, seperti yang kamu katakan, hotel ini adalah miliknya. Bahkan jika tidak, maka dia juga harus memiliki hubungan yang mendalam dengan hotel ini. Su Ziyu mengangguk dan, agak bersemangat, berlari ke meja di ruang tamu suite dan membuka salah satu laci. Biasanya hotel akan meletakkan di meja, semacam kop surat untuk digunakan para tamu untuk menulis sesuatu dengan santai, dan nama hotel pasti akan tercetak di atasnya. Ketika dia melihat kata-kata, Hotel Istana Buckingham, Jinling, di bagian atas kop surat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Bu, hotel tempat kami berada disebut Istana Buckingham. Aku ingat, Istana Buckingham tampaknya adalah milik keluarga Ye, kan?" Du Haiqing langsung terkejut, Istana Buckingham. Mungkinkah itu benar-benar dia? Awalnya,
Du Haiking juga bertanya-tanya apakah dermawan yang dibicarakan putrinya adalah putra Ye Changning. Tapi dia juga membalikkan tebakannya ini, bagaimanapun juga, putra Ye Changning telah tidak ditemukan selama beberapa tahun yang lalu dan belum kembali ke keluarga Ye. Tidak mungkin seorang tuan muda yang telah jatuh akan memiliki kemampuan yang begitu kuat. Tapi sekarang, begitu dia mendengar bahwa hotel tempat dia berada adalah istana Buckingham, dia segera mulai curiga lagi. Di sini, Su Ziyu melihat ekspresi terkejut ibunya dan bahkan berkata, jadi dia tanpa sadar bertanya, "Bu, apakah kamu tahu sesuatu? Siapa dia yang kamu bicarakan?" Du Haiking kembali sadar dan berkata dengan ekspresi rumit, "Sebenarnya, ada putra lain dari keluarga Ye yang telah hilang selama bertahun-tahun." Su Ziyu tiba-tiba menyadari dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bu, apa yang kamu bicarakan? Seharusnya putra paman Ye itu, kan?" Du Haiking mengangguk dan berkata terus terang, "Itu benar, ini dia." Sebagai seorang wanita juga, Su Ziyu sangat mengenal hati ibunya. Dia tahu bahwa selama bertahun-tahun, ibunya sebenarnya sangat mencintai Ye Changning itu, dan bisa dikatakan sangat tergila-gila padanya. Meskipun Ye Changning telah meninggal hampir 20 tahun yang lalu, ibunya masih tidak bisa menghilangkannya dari pikirannya. Karena alasan inilah dia datang ke Jinling setelah mengetahui fakta bahwa ayahnya telah berselingkuh, dan kemudian membuat dirinya terbunuh karena dia ingin membeli bekas rumah Ye Changning. Du Haiking juga tidak menyembunyikan apapun dari putrinya, jadi dia tidak terkejut ketika Su Ziyu membicarakannya. Su Ziyu sedikit terkejut dan bertanya, "Bu, bukankah putra paman Ye menghilang setelah kematian paman Ye? Sepertinya saya ingat bahwa keluarga Ye juga tidak pernah mengetahui keberadaannya, jadi bagaimana Anda bisa berpikir dia adalah dermawan?" Petik 2. Du Haiking mengangguk dan berkata dengan serius, "Hari itu di rumah tua paman Ye Anda, saya melihat seorang anak laki-laki yang tampak hampir identik dengan paman Ye Anda ketika ia masih muda. Usianya tampak hampir 6 atau 7 tahun, beberapa tahun lebih tua dari Anda, kira-kira seusia dengan saudaramu, dan usianya cocok dengan putra paman Yemu." Su Ziyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, mungkinkah itu kebetulan? Lagi pula, masih banyak orang yang mirip. Kita iklan dulu ya bosku biar gak di-reupload lagi di subscribe ya channel Febrian X Rere, terima kasih. Bab 2526. Tidak, Du Haiking berkata dengan serius, jika semuanya benar-benar hanya kebetulan, sebagian besar hanya akan kebetulan dalam satu dimensi, misalnya, jika Anda bertemu seseorang yang mirip dengan saya, itu normal, dan jika saya bertemu seseorang yang mirip dengan Anda, paman Ye, itu juga normal. Tetapi, ketika Du Haiking mengatakan ini, nada dan ekspresinya berubah menjadi serius selama beberapa saat ketika dia melanjutkan, "Tapi, yang mengejutkan, saya bertemu pemuda ini secara kebetulan di Jinling, di mana paman Ye Anda terbunuh saat itu, dan putranya kebetulan menghilang di Jinling, jadi ini adalah kebetulan kedua. Dan, aku tidak hanya bertemu dengannya di Jinling, aku bertemu dengannya di depan bekas kediaman paman Ye. Jika dia tidak ada hubungannya dengan paman Ye, mengapa dia muncul di sana?" Su Ziyu terdiam sejenak, mengangguk dan berkata dengan serius, "Bu, saya pikir analisis Anda sangat masuk akal. Pemuda yang Anda temui di pintu masuk bekas kediaman paman Ye kemungkinan besar adalah putra paman Ye." Berbicara di sini, Su Ziyu membalikkan kata-katanya dan berkata, "Bu, putra paman Ye, jika dia menghilang di Jinling saat itu dan telah berada di Jinling, jadi yang Anda lihat mungkin memang putra paman Ye, tetapi putra paman Ye mungkin bukan putra paman Ye, sang dermawan. Apakah Anda memiliki bukti yang jelas tentang hal ini?" Du Haiking menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak punya bukti langsung, lagi pula, aku belum pernah bertemu dengan dermawan yang kamu sebutkan sampai sekarang. Tetapi karena dermawan itu mengatur agar kami menginap di hotel keluarga Ye, maka saya percaya bahwa dia pasti memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarga Ye." Su Ziyu berpikir keras dan berkata dengan mulutnya sambil meneriakkan, "Jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan, Bu, putra paman Ye itu adalah dermawan, lalu bagaimana dia bisa begitu kuat setelah sendirian di Jinling selama bertahun-tahun, dengan tidak ada yang bisa diandalkan? Ini tidak masuk akal sama sekali. Bahkan keluarga seni bela diri top tidak bisa mengolah ahli seperti itu. Kamu lihat keluarga He sangat kuat, dengan sepenuh hati mengolah Surwoli menjadi material,
Tetapi kekuatan Surwoli 100.000 mil lebih buruk daripada Engong. Ketika para ninja itu menculikku di Jepang, kurasa Surwoli hampir tidak bisa memenangkannya. Pada 1 lawan 2 akan menjadi kekalahan yang pasti. Hal pertama yang bisa saya katakan adalah saya tidak bisa mengatakannya, tetapi intuisi saya memberitahu saya bahwa dermawan yang Anda cari mungkin adalah dia. Su Ziyu menghela nafas dan menambahkan, tapi aku masih tidak mengerti, jika dermawan itu benar-benar putra Paman Ye, maka dia seharusnya membenci keluarga Su saja. Lagi pula, ayahlah yang turun tangan dan memulainya, aliansi anti Ye saat itu, dan keluarga Su telah berselisih dengan keluarga Ye selama bertahun-tahun, jadi bagaimana dia bisa menyelamatkan kita? Terutama aku dan saudara laki-lakiku, kami berdua bermarga Su, baginya, kami adalah anak-anak musuhnya. Du Haiking menggelengkan kepalanya, ini adalah pertanyaan yang juga tidak dapat saya mengerti, tetapi saya percaya bahwa cepat atau lambat, saya akan mengetahuinya. Bagaimanapun juga, dermawan ini tidak hanya membuat kami kehilangan akal setelah menyelamatkan kami. Dengan menempatkan kita di sini, dia telah mempertahankan ikatan dengan kita. Saya yakin itu tidak akan lama sebelum dia akan mengungkapkan wajah gunung yang sebenarnya. Su Ziyu juga tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit bersemangat, berbisik pada dirinya sendiri. Sang dermawan telah menyelamatkan keluarga kami yang terdiri dari 3 orang berkali-kali. Jika saya benar-benar bisa bertemu dengannya, saya pasti akan menjadi sapi dan kuda dalam hidup ini, membalas kebaikannya. Saat dia mengatakan ini, ekspresinya tidak bisa tidak mengungkapkan beberapa saat dari jenis rasa malu dan kerinduan yang dirasakan seorang gadis muda untuk kekasihnya. Itu bukan salahnya. Setiap wanita yang telah mengalami 2 situasi hidup dan mati, dan wajah yang sama telah menyelamatkannya pada kedua kesempatan, mungkin akan memiliki titik lemah di hatinya. Terlebih lagi, Su Ziyu telah merindukan Ye Chen sejak dia kembali dari Jepang. Kali ini, dia tidak hanya bertemu Ye Chen, tetapi dia juga telah diselamatkan olehnya sekali lagi, dan dia bahkan telah menyelamatkan ibunya, yang telah sepenuhnya merebut hati remaja Su Ziyu yang bangga. Pria muda yang dilihatnya di luar bekas kediaman Ye Changming muncul di benaknya. Ketika dia memikirkannya, dia tidak bisa tidak memikirkan cinta dalam hidupnya, Ye Changying. Dalam beberapa saat, matanya tiba-tiba berlinang air mata dan dia menghela nafas dalam hatinya. Gadis ini, Ziyu, takut bahwa dia telah jatuh cinta dengan dermawan itu. Jika dia benar-benar mencari putra Changying, maka itu benar-benar takdir yang membuat orang bahagia. Bab 2527. Ketika Ye Chen telah menempatkan Du Haiking serta ibu dan anak perempuan Su Ziyu di Buckingham Palace Hotel, dia tidak berpikir bahwa hotel akan mengungkapkan identitasnya sampai batas tertentu. Dia tidak terlalu memperhatikan masalah ini setelah dia mengunggah video ke internet tadi malam. Ini karena dia tahu bahwa video ini pasti akan menyeret Su Chengfeng dan seluruh keluarga Su ke dalam lumpur perang nasional. Dan dia telah mengunggah video tersebut ke platform video pendek yang telah diperoleh keluarga Ye, sehingga tidak perlu lagi khawatir bahwa keluarga Su akan melakukan PR video ini. Karena untuk keluarga Ye, berikan lebih banyak uang, mereka tidak mungkin melakukan apapun untuk keluarga Paman Su. Sama sekali tidak mungkin Ye Zongquan akan melewatkan kesempatan luar biasa ini untuk mempermalukan serta memukul keluarga Su. Ketika dia bangun di pagi hari, Xiao Churan masih tertidur. Ye Chen dengan lembut turun dari tempat tidur dan mandi, dan ketika dia datang ke lantai dasar, ibu mertuanya Malan sudah memasak dengan kruk. Meskipun Malan telah mematahkan kakinya, dia sangat aktif selama periode waktu ini, dan selama itu dalam kemampuannya untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, dia tidak melalaikannya sama sekali. Pada saat ini, Malan sedang membaca ponselnya dengan penuh minat sambil menonton nasi goreng di wajan, dengan kruk aluminium di bawah lengan kanannya. Ketika dia mendengar Ye Chen turun, dia buru-buru berbalik dan berkata dengan gembira, "Oh menantu yang baik, datang dan lihat, sesuatu yang besar telah terjadi di Jinling." Mendengar kata-katanya, Ye Chen pada dasarnya menebak apa yang dia bicarakan. Namun, dia masih pura-pura penasaran dan bertanya, "Bu, apa masalahnya?" Malan berkata dengan serius, "Apakah Anda tahu tentang keluarga yang sangat kuat di Yanjing? Keluarga Su, bermarga Su." Ye Chen mengangguk, "Oh, aku sudah mendengarnya.
Malan sibuk berkata, orang tua dari keluarga Su ini sangat buruk sehingga dia meneteskan nanah dan kotoran. Dia bahkan menyewa seseorang untuk membunuh menantu perempuannya. Menurutmu apakah orang ini bajingan kura-kura? Ye Chen tertawa dan berkata, mendengar Anda mengatakan itu, benda tua bermarga Su ini benar-benar sampah-sampah. Lebih dari itu, Malan menggertakkan giginya dan berkata, sepertinya semua orang harus dihukum. Hukum beradab sekarang, jika tidak dalam masyarakat feodal, orang tua seperti itu harus digantung. Menantu yang baik, tahukah kamu tentang hukuman mati tanpa pengadilan? Itu adalah saat Algojo terus menyayat tubuhnya dengan pisau, seperti koki barat yang mengiris ham di TV, mengiris tipis-tipis sekaligus, lalu menyayatnya 3.000 sampai 5.000 kali sebelum membiarkannya mati. Ye Chen melihat bahwa Malan hampir menggertakkan giginya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, Bu, mengapa kamu begitu emosional? Malan berkata dengan marah, begitu saya membaca berita tentang Anda ini, saya ingat nenek bajingan itu curang. Istri yang sudah mati itu sama buruknya dengan orang tua yang sudah mati bernama Su ini. Seasteriste, kembali ke pusat penahanan, apakah Anda tahu betapa keras hatinya dia? Yang tua itu bahkan tidak bisa berjalan dengan mantap, dan ketika dia memukuli saya, dia masih memukul saya dengan sangat keras sehingga dia ingin memukul saya, aku sampai mati di pos jaga. Dua hal lama ini sangat kejam bagi menantu perempuan mereka. Mereka hanya sepasang anjing yang dimarahi oleh Tuhan dan manusia. Kita iklan dulu ya bosku biar gak di-reupload lagi di subscribe ya channel Febrian X Rere terima kasih. Bab 2528. Ye Chen tidak menyangka bahwa Malan memikirkan Nyonya Xiao Tua melalui apa yang telah dilakukan Penatua Su, dan terdiam beberapa saat. Pada saat ini, Malan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, hanya saja saya mengasihani wanita bernama Du Haiking ini. Saya bisa melihat bahwa dia pasti wanita yang baik dengan hati yang baik dan hati yang baik seperti saya, hanya saja Tuhan tidak memiliki mata. Wanita yang baik seperti kita tidak bisa bertemu dengan ibu mertua yang baik dan baik, ayah mertua. Rasa malu Ye Chen ada di sekujur tubuhnya saat dia mendengarkan. Du Haiking setidaknya adalah putri dari keluarga terkenal di ibu kota, dan jelas merupakan salah satu selebritas top di kalangan wanita bangsawan, jadi dia 100.000 mil lebih baik daripada Malang dalam setiap aspek. Namun, Ye Chen tidak repot-repot mengatakan banyak padanya, jadi dia berkata sambil tersenyum, Bu, kamu pergi ke depan dan sibuk, aku akan pergi ke halaman untuk mencari udara segar. Meskipun Malan masih dalam keadaan marah yang benar, begitu dia mendengar ini, dia buru-buru tersenyum kecut dan berkata, menantu yang baik, kamu bisa memakai lebih banyak, di luar dingin hari ini. Bagus. Ye Chen keluar dari rumah dan pergi ke halaman untuk memanggil Richard Chen. Begitu telepon berdering, suara Chen Zekai terdengar, Tuan Muda. Ye Chen membuka mulutnya dan bertanya, Chen Tua, bagaimana situasi di pihakmu? Chen Zekai berkata, Tuan Muda, lantai eksekutif hotel masih dijaga ketat, kecuali lingkaran dalamku, bahkan pelayan biasa dan penjaga keamanan tidak boleh mendekat. Aku mengirimi mereka sarapan. Selain itu, saya menerima berita bahwa Su Chengfeng, yang lama, telah melarikan diri dari Yanqing dalam semalam. Pesawat berangkat dari Bandara Yanqing, pertama terbang ke timur ke Laut Lepas, lalu mengelilingi bagian selatan Laut Taiwan, lalu semua jalan ke utara lagi, mendarat di Suhang pukul 6, jalur penerbangan pesawat itu adalah kail ikan besar yang ditarik. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa berlari ke Suhang masih merupakan jalan memutar yang begitu besar. Apakah karena dia takut orang lain akan mengetahui lintasannya yang sebenarnya? Ya, Richard Chen tertawa. Beberapa media tidak mengetahui situasinya, mereka hanya tahu bahwa pesawatnya lepas landas dari Yanqing dan terbang ke timur ke luar negeri, dan mereka semua mengira dia telah melarikan diri ke Jepang untuk menghindari badai. Ye Chen berkata sambil tersenyum, dia berlari ke Suhang, dia seharusnya tidak hanya ingin menghindari badai, Suhang sangat dekat dengan Jingling, saya pikir dia masih memikirkan Jingling. Aku pikir juga begitu, Chen Zekai berkata dengan serius. Keluarga Su agak kuat di Suhang, Tuan Su memimpin pihak Jingling di sana, jadi dia sendiri berada di garis depan. Ye Chen segera memerintahkan, cepat dan panggil Wu Donghai ke Jingling, jika tidak,
Su Chengfeng mungkin akan mencarinya untuk memahami situasi setelah dia melambat. Meskipun pria itu Wu Donghai sekarang tunduk, tetapi bagaimanapun juga, dia telah menderita kehilangan besar di tanganku, jadi dia mungkin mengambil kesempatan ini untuk membelot ke keluarga Su untuk menentangku. Chen Zekai tiba-tiba menyadari dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ups, mengapa aku melupakan Wu Donghai?" Dengan gaya tindakan rubah tua Su Chengfeng ini, ketika dia tiba di Suhang, dia pasti akan menyelesaikan semua ketidakpastian lokal di Suhang sebelum bergerak. Setelah itu, jadi dia mungkin memanggil Wu Donghai pagi ini. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah tidur, dan ketika Anda bangun, Anda mungkin akan melihat situasi lokal di Suhang. Petik 2. Jadi, kamu harus menelepon Wu Donghai langsung sekarang dan mengatakan bahwa aku sedang mencarinya untuk masalah mendesak, dan minta dia dan putra sulungnya Wu Xin untuk segera datang dengan helikopter. Dalam hal ini masih harus terlambat. Petik 2. Selain itu, kunjungan Su Chengfeng ke Suhang sangat sederhana. Keluarga Wu pasti tidak akan tahu tentang dia sekarang juga. Chen Zekai sibuk berkata, "Oke, Tuan Muda, kalau begitu aku akan memanggil Wu Donghai sekarang." Bab 2529. Wu Donghai masih tertidur ketika dia dibangunkan oleh panggilan telepon dari Chen Zekai. Di telepon, Chen Zekai memberitahu Wu Donghai bahwa Ye Chen telah memintanya untuk segera membawa Wu Xin ke Jinling dengan helikopter. Tidak berani menunda, Wu Donghai buru-buru bangkit dan membawa putranya langsung ke Jinling. Pada pukul 10 pagi, helikopter yang ditumpangi Wu Donghai secara bertahap mendekati Hotel Richard Chen. Saat helikopter terus turun, Wu Donghai tidak bisa tidak mengingat kapan terakhir kali dia berada di sini, ketika ayah dan putranya dipukuli oleh anak buah Richard Chen. Saat itu adalah hari yang paling memalukan dalam hidup Wu Donghai. Tidak hanya sejumlah ahli keluarga Wu, termasuk Zhang Zizu, yang memiliki pernyataan yang sangat memalukan terukir di dahi mereka, tetapi bahkan dirinya dan putranya dipukuli dengan kasar oleh Richard Chen. Memikirkan kembali saat itu, tinju Wu Donghai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal. Tapi kemudian dia tiba-tiba teringat 8 Raja Surgawi yang dimakamkan di kaki Gunung Changbai. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil memikirkan kematian tragis 8 Raja Surgawi. Karena kematian 8 Raja Surgawi, dia menyadari fakta yang paling penting, Ye Chen cukup kuat untuk membunuh dirinya sendiri, atau bahkan seluruh keluarganya. 8 Raja Surgawi telah berperang melawan Ye Chen atas perintahnya sendiri, dan fakta bahwa Ye Chen telah membunuh mereka tanpa mengambil nyawanya sendiri sudah menjadi ciptaannya sendiri. Plus, sekarang dia tahu identitas asli Ye Chen, dia menjadi sedikit lebih mencemooh Ye Chen. Pada saat ini, Wu Xin, yang berada di sampingnya, berkata dengan khawatir, "Ayah, menurutmu apa sebenarnya yang dicari Ye Chen untuk kita?" Wu Donghai buru-buru memarahi, "Bajingan, mungkinkah Anda memanggil Tuan Ye dengan namanya?" Wu Xin berkata dengan sedikit kesal, "Ayah, bukankah ini percakapan pribadi di antara kita? Mengapa kamu begitu sensitif?" Wu Donghai berseru, "Kamu tidak bodoh. Apa status Tuan Ye? Tuan muda dari keluarga Ye, seorang ahli top. Dia bisa membunuh 8 Raja Surgawi sendirian. Jangan main-main dengannya. Bahkan jika kamu memanggilnya dengan namanya di belakang punggungnya, kamu akan dengan mudah mendapat masalah." Wu Xin merinding, "Ayah, bukankah kamu terlalu sensitif?" Peka. Wu Donghai bertanya kepadanya secara retoris, "Apakah Anda menonton video itu di platform video pendek kemarin?" "Tidak," Wu Xin berkata. "Sejak hal dengan saudaraku dan komik 2 bajingan Liu Guang dan Liu Ming keduanya diunggah ke platform video pendek, saya berhenti memainkan platform video pendek, tetapi saya menerima dorongan berita dan mungkin tahu apa yang sedang terjadi." Mendengar Wu Xin menyebut Wuki dan Liu Guang Liu Ming, Wu Donghai tidak bisa menahan perasaan sedikit diare di hatinya, memaksa dirinya untuk menahan amarahnya dan bertanya kepadanya, "Kalau begitu menurutmu, selain Duke Ye di Jinling, siapa orang lain yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk secara langsung menculik adipati kedua dari keluarga Su?" Wu Xin memikirkannya, dan ekspresinya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit gugup ketika dia berkata, "Ini, Ayah, menurut maksudmu, putra kedua dari keluarga Su diculik oleh Duke Ye?" Petik 2. Wu Donghai berkata, "Menurut pendapat saya, masalah ini, di seluruh Jinling, hanya Duke Ye yang memiliki kekuatan untuk melakukan ini, kecuali dia, tidak ada yang memiliki kesempatan. Aku pergi."
Wu Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, mengapa Duke Ye tiba-tiba bergerak melawan keluarga Su. Tidak mungkin dia ingin menyatakan perang dengan keluarga Su. Baik. Wu Donghai menggelengkan kepalanya, saya tidak yakin persis mengapa, tetapi sejauh yang saya tahu, keluarga Ye dan keluarga Su selalu memiliki perseteruan lama, jadi mungkin saja Duke Ye mencoba membalaskan dendam ayahnya. Wu Xin menciutkan lehernya dan menghela nafas. Gaya tindakan Ye Gongzi terlalu ganas. Tuan muda kedua dari keluarga Su baru saja tiba di Jinling dan membiarkannya menculiknya. Dia tidak takut keluarga Su akan menemukannya dan kemudian mengambilnya. Balas dendam gila. Wu Donghai dengan serius berkata, dengan kekuatannya untuk bisa membunuh 8 raja surgawi sendirian, penculikannya terhadap tuan muda kedua keluarga Su hanya akan sesederhana kucing yang menangkap tikus. Kita iklan dulu ya bosku biar gak di-reupload lagi, di subscribe ya channel Febrian X Rere, terima kasih. Bab 2530. Jika keluarga Su benar-benar melawan Duke Ye, mungkin saja Duke Ye bisa membunuh Su Chengfeng sendiri, dan dengan kemampuannya, tidak akan di China untuk membunuh semua anggota keluarga Su satu persatu. Untuk mempermainkannya dan menyiksanya, Wu Xin tidak bisa menahan perasaan panik. Melihat dia pucat, Wu Donghai mengingatkan dengan suara tegas, ketika kamu melihat Duke Ye nanti, pastikan untuk memberinya rasa hormat yang cukup, letakkan posturmu ke yang terendah, aku tidak membiarkanmu berbicara, kamu tidak mengatakannya, apa-apa, mengerti? Wu Xin buru-buru mengangguk, aku tahu ayah. Helikopter mendarat di atap hotel, tempat Chen Zekai sudah menunggu. Segera setelah Wu Donghai membawa Wu Xin dari pesawat, dia buru-buru berjalan ke Chen Zekai dan berkata dengan hormat, Tuan Chen, saya benar-benar tersanjung mengganggu Anda untuk menyambut saya secara pribadi. Mengatakan itu, dia memberi Wu Xin warna dan berbicara, mengapa kamu tidak bergegas dan menyapa Tuan Chen? Wu Xin berkata, selamat siang, Tuan Chen. Chen Zekai mengangguk dan berbicara, kalian berdua ikut denganku, Tuan muda sudah menunggu di kantorku. Wu Donghai buru-buru mengikuti di belakang Chen Zekai dan tiba di kantor Chen Zekai di lantai atas hotel. Pada saat ini, Ye Chen berdiri di depan jendela kaca kantornya dengan tangan terlipat. Setelah Chen Zekai membawa pria itu masuk, Wu Donghai buru-buru melangkah maju, melengkungkan tangannya dan berkata dengan hormat, salam, Tuan Ye. Wu Xin juga mengikutinya dan berkata dengan hormat, salam, Tuan Ye. Ye Chen sedikit mengangguk dan berbicara, Wu Donghai, apakah kamu tahu mengapa aku datang menemuimu hari ini? Wu Donghai hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Ye, saya benar-benar tidak tahu untuk apa Anda mencari saya untuk datang ke sini, jadi saya ingin meminta Anda untuk menjelaskannya. Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, aku menyelamatkan menantu dan cucu perempuan tertua keluarga Su kemarin, dan kemudian menculik putra kedua keluarga Su, Su Soud. Tubuh harimau Wu Donghai bergetar saat dia buru-buru berkata, kembali ke Ye Gongzi, kami sudah tahu semua yang kamu katakan. Ye Chen memberi haf dan melanjutkan, pagi ini, Su Chengfeng, kepala keluarga Su, diam-diam pergi ke Suhang, kurasa selain ingin pergi ke Suhang untuk bersembunyi dari angin kali ini, dia ingin menggunakan Suhang sebagai posisi garis depan untuk datang ke Jinling untuk menyelidiki beberapa hal ini, terutama untuk menemukan keberadaan putra keduanya. Wu Donghai sibuk bertanya, Tuan Ye, apakah Anda menyatakan perang dengan keluarga Su? Ye Chen tersenyum, menyatakan perang. Menyatakan perang tidak akan ada artinya, keluarga Su selalu suka bermain kotor, jadi tentu saja aku juga tidak akan bermain secara terbuka dengan mereka. Wu Donghai melangkah maju dan menangkupkan tinjunya, Tuan Ye, jika ada yang bisa saya lakukan untuk Anda, tolong beri saya perintah. Ye Chen mengangguk dan berkata, ada sesuatu yang saya sangat membutuhkan bantuan Anda. Wu Donghai sibuk berkata, tolong bicara, Tuan Ye. Ye Chen membuka mulutnya dan berkata, saya kira Su Chengfeng pasti akan mengambil inisiatif untuk menghubungi klan lokal di Suhang, termasuk keluarga Wu Anda, dan mereka mungkin bertanya kepada Anda tentang situasi di Jinling, atau mereka mungkin melempar cabang zaitun padamu dan memintamu untuk menjadi klan yang berafiliasi dengan keluarga Su dan bekerja untuk mereka. Wu Donghai buru-buru menyatakan, jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan mengikuti jejak Anda dan tidak akan pernah memiliki hubungan apapun dengan keluarga Su. Ye Chen melambaikan tangannya, tidak, aku ingin kamu menjalin kontak dengan keluarga Su.